Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usmani akan menjelaskan apa yang telah kami dapat dari semester 2 mengenai dinasti Usmani. abad pertengahan di Eropa sering disebut zaman kemunduran jika dibandingkan dengan zaman klasik Yunani Romawi. Sebaliknya, negara-negara Arab pada abad pertengahan mengalami kemajuan. Namun, akhirnya negeri itu sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan dalam bidang kebudayaan dan kekuasaan. Abbasiyah adalah satu di antara banyak khilafah besar yang pernah ada dan memberikan kontribusi besar terhadap peradaban Islam. Keruntuhan Abbasiyah di Baghdad akibat serangan tentara Mongol. Secara politik, kekuatannya makin melemah dan mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya pun tidak mampu dikendalikan lagi, hingga terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang diantara mereka saling memperebutkan kekuasaan. Banyak peninggalan budaya dan peradaban Islam musnah akibat serangan itu. Di sisi lain, keadaan juga diperparah oleh serangan Timur Leng yang menghancurkan kekuasaan Islam lainnya. Keadaan politik Islam secara keseluruhan harus mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani di samping yang pertama berdiri juga yang terbesar dan yang paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan lainnya, yaitu Safawi dan Mughal. sejarah Turki Utsmani yang ditulis di dalam buku-buku Tarikh Islam di Indonesia sering tidak mendapat porsi sebanyak yang diperoleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Melihat dari hasil budaya yang dipersembahkannya di permukaan, dinasti Turki Utsmani ini tidaklah bisa disamakan dengan kedua dinasti sebelumnya. Tetapi melihat peranannya sebagai benteng kekuatan Islam dalam menangkal ekspansi bangsa Eropa ke timur, maka dengan ini ia tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kajian sejarah Islam. Turki Utsmani telah menunjukkan kehebatannya dalam menangkis serangan musuh. Serangan-serangan perluasan yang dilakukannya langsung menusuk ke wilayah penting, termasuk penakluk Konstantinopel. Munculnya kerajaan Turki Utsmani. Pendiri dari kerajaan Turki ini adalah bangsa Turki dari kabilah Koyig August, salah satu anak suku Turk yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah-pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka menetap di Asia Tengah, Sulaiman sebagai kepala kabilah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Dia dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transokhiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat Asia Kecil, kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam itu, pemimpin orang-orang Turki mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan yang kedua meneruskan perjalanan ke Asia Kecil. Kelompok kedua berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul Ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Jalaluddin II dari dinasti Saljuk Rom yang pusat pemerintahannya di Kunia, Anatolia, Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur, yaitu Byzantium. Dengan bantuan dari bangsa Turki pemimpin Ertugrul, Sultan Alauddin II
dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir pada 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangannya diraih oleh Utsman. Dan berkat keberhasilan, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Musa dapat ditaklukkan. Opel sebagai ibu kota dan sebagai pusat kontrol tanah di sekitar cekungan Mediterania, Kekaisaran Ottoman menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama 6 abad. Keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alauddin semakin simpati dan banyak memberi hak istimewa pada Utsman. Bahkan Utsman diangkat menjadi gubernur dengan gelar Bey, dan namanya selalu disebut dalam doa setiap khutbah Jumat. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 di wilayah kekuasaan Saljuk Rum mengakibatnya terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putranya sebagai pewaris sultanat. Dalam keadaan kosong itulah Utsmani memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaannya wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani yang bergelar Padishah Al-Utsman, Raja Besar Keluarga Utsmani. Perkembangan Turki Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, Raja Besar Keluarga Utsman, pada tahun 1300 Masehi, dia mulai memperluas wilayahnya. Ekspansi para Sultan Utsmani menjadi model. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman I. Untuk mendukung hal itu, Orkan membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Inkisyariyah. Pasukan Inkisyariyah adalah tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Ternyata, dengan pasukan tersebut seolah-olah dinasti Utsmani memiliki mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Maka pada masa Orkhan I, kerajaan Turki Utsmani dapat ditaklukkan Azmir tahun 1327, Tawasani tahun 1330, Uskandar tahun 1338, Ankara tahun 1354, dan Gallipoli tahun 1356. Daerah-daerah ini adalah bagian dunia Eropa yang pertama kali dapat dikuasai kerajaan Utsmani. Perluasan wilayah terlebih besar terjadi pada Murad I, di mana ini berhasil ditaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel yang sekarang bernama Edirne Turki, Macedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah Yunani. Melihat kemenangan yang diraih oleh Murad I, kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan dan Eropa Timur menjadi murka. Mereka lalu menyusun kekuatan yang terdiri atas Hongaria, Bulgaria, Serbia, dan Wallachia untuk menggempur dinasti Utsmani. Meskipun Murad I tewas dalam pertempuran tersebut, kemenangan tetap di pihak dinasti Utsmani. Ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya Bayezid I. Sultan Bayezid naik tahta tahun 1389 dengan mendapat gelar Yildirim atau Yıldırım yang berarti kilat, karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Perluasan wilayah terus berlanjut dan dapat menguasai Seleucia dan Morea. Bayezid juga memperoleh kemenangan dalam perang salib di Nicopolis.